Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh-soleha pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak soleh-soleha, berjumpa lagi dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menguraikan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi. Nah, anak-anak masih ingat kan apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang bukan berdasarkan kisah nyata dan merupakan khayalan atau imajinasi penulis. Contohnya, cerpen dan novel. Berdasarkan atau kejadian dalam teks fiksi memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah tokoh yang sama. Yang kedua, gagasan sama. Yang ketiga, sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Urutan peristiwa atau tindakan dapat ditemukan dengan menggunakan yang pertama, alur cerita, dan yang kedua, latar atau setting cerita. Alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur cerita dibagi menjadi dua, yaitu alur maju atau jalan ceritanya beruntun mulai dari tahapan perkenalan ke tahapan penyelesaian. Yang selanjutnya alur mundur. Proses jalannya cerita secara tidak urut biasanya dimulai dari konflik menuju penyelesaian, kemudian menceritakan kembali latar belakang timbulnya konflik tersebut. Yang kedua, latar atau setting cerita adalah gambaran tempat, waktu, atau kondisi keadaan di tempat terjadinya peristiwa. Nah, bagaimana cara mengurutkan peristiwa atau kejadian dari teks fiksi? Anak-anak, harus kalian pahami bahwa peristiwa yang dimaksud harus menunjukkan tindakan tokoh atau tokoh pembantu. Nah, sekarang baca teks fiksi berikut. Nah, anak-anak soleh-soleha, coba kalian perhatikan. Ada berapa peristiwa dari teks cerita tersebut? Anak-anak, ketika kalian mengurutkan peristiwa berdasarkan alur, yang sebelumnya kalian sudah pahami bahwa alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Maka peristiwa yang ada dalam teks fiksi tersebut adalah yang pertama, Pia senang sekali memandang langit. Yang kedua, Pia menatap gugusan bintang yang tidak bisa dihitung dengan jarinya. Yang ketiga, Pia merasakan terpaan lembut angin yang menyapu wajahnya. Sedangkan urutan peristiwa berdasarkan latar waktu, yaitu malam itu Pia senang sekali memandang langit yang sedang cerah. Nah, sekarang kalian lihat cerpen yang berjudul Gadis Penjajah Tikar. Nah, silakan kalian untuk dibaca. Nah, anak-anak sekalian, kalau kalian sudah membacanya, sekarang kita lihat.
apa saja urutan peristiwa yang ada pada teks cerita tersebut. Silakan kalian sambil mendengarkan atau menyimak video itu sambil dibuka bukunya. Dalam susunan lain, peristiwa dalam cerita teks tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian berikut. Yang pertama, seorang gadis kecil menawarkan tikar kepada Pak Umar. Yang kedua, Pak Umar memilih tikar plastik yang akan disewanya dan timbul rasa kasihan terhadap gadis itu. Yang ketiga, Pak Umar bertanya kepada gadis itu tentang dirinya dan keluarganya, dan gadis kecil itu pun bercerita kepada Pak Umar tentang ayah dan ibunya. Yang keempat, Pak Umar terharu mendengar cerita gadis kecil itu. Yang kelima, Pak Umar memberikan uang kepada gadis kecil itu, tetapi gadis kecil itu tidak menerimanya. Yang keenam, Pak Umar menawarkan gadis kecil itu untuk membawakan rantang berisi makanan dan gadis kecil itu pun menyanggupinya. Yang ketujuh, gadis kecil itu diajak untuk makan malam bersama keluarga Pak Umar. Nah, anak-anak, itu adalah uraian peristiwa dalam teks cerita yang barusan kalian baca. Nah, anak-anak, mudah kan untuk menguraikan peristiwa pada sebuah teks fiksi? Sekarang, silakan kalian untuk mengerjakan kuis halaman 115 dan kegiatan 8.1 halaman 116. Lalu, simak video berikut ini.